teman-teman, apa kabar kalian semua? Gue harap kalian dalam keadaan baik-baik selalu. Balik lagi sama gue Rico Kobe di Hi Story 666. Dan di kesempatan kali ini gue nggak akan bawain cerita, tapi kita kedatangan salah satu teman horor. Nah, yang udah ada di samping gue, halo Kak Dita. Halo Kak Dita, apa kabar? Alhamdulillah baik. Jauh ya? Dari mana nih Kak Dita? Sudah jauh banget, ngelewatin macet, ngelewatin iya. jalan rusak ya. Oh iya bener ya. Terima kasih banyak nih Kak Dita udah mau main kesini. Nah, denger-denger Kak Dita punya pengalaman yang mau dibagiin nih sama teman-teman. Pengalaman horor ya pastinya. Kak, gue boleh tahu nggak kisi-kisinya gimana sih? Awal gue mulai ya tinggal di situ, gue mah pertama nih kayak ya dengar doang, terus sampai gue ngalamin sendiri gitu, sakit sampai ya ngeliat juga gitu. Berarti lu sampai sempet sakit tuh? Iya sampai itu lama banget, sampai nggak bisa jalan, pokoknya nggak bisa ngapa-ngapain gitu, buat buang air kecil sakit, pokoknya sakit semua dah, buat tidur aja sakit gitu. Wah menarik nih. Nah teman-teman, buat yang penasaran dengar ceritanya Kak Dita, saksiin terus videonya. Nah Kak Dita, sekarang sebelum kita masuk ke ceritanya ya, Kak Dita lagi sibuk apa sih? Alhamdulillah usaha. Usaha? Ya. Usaha apa tuh? Frozen food. Oh, frozen food. Ada akun sosmednya nggak? Oh ada. Oh, nah. Boleh kita sertain di deskripsi nanti ya? Boleh. Nah, buat temen-temen yang mau order frozen foodnya Kak Dita, nanti linknya gue sertain di deskripsi ya. Kalian bisa order langsung aja tuh. Mungkin Instagramnya atau apanya gitu ya Kak? Ada Instagram. Oke, siap. Nah, sekarang kita masuk ke ceritanya nih. Awal mulanya gimana sih ceritanya tuh Kak? Gue kan asli dari Lampung. Oh, iya. Gue datang ke sini niatnya acara tepat keluarga, acara keluarga dari bokap. Iya. Terus selama sebulan di sini, tiba-tiba bokap dapat kerjaan. Jadi niatlah terus keluarga, pindah aja di sini gitu. Terus akhirnya mutusin keluarga buat tinggal di sini, pindah keluarga. Ada peluang bisnis di sini iya, ya. Benar. Terus akhirnya kerja kan di peternakan ini, farm ini. Awal mula saya tinggal di situ tuh kayak gimana ya? Oh, jadi begitu awal mulai kelola farm itu, farm. semua tuh Kak Dita sama orang tua tuh ada di situ ngikut semua? Iya ada. Oh, iya. Akhirnya udah tuh pindah kan. Sekeluarga juga awalnya sehari 2 hari gitu masih biasa aja gitu. Nggak cuman gua doang yang dapat gitu, keluarga juga. Terus akhirnya baru dapat beberapa hari gitu di situ. Iya. Ada gangguan dari suara gitu kan. Terus awal mulanya tuh gue ke kamar mandi. Kan emang kamar mandinya tuh kan di belakang rumah tuh, emang muter. Oh, terpisah gitu ya? Dari rumah. Terus gue kamar mandi, gue pikir kan siang ya, siang bolong. Gue pikir siang nggak ada apa-apa gitu kali kan, emang namanya di kebun. Iya. Jadi kan ya mungkin emang tempatnya lah. Iya. Terus ada yang manggil, tiba-tiba gue lagi mandi gitu kan. Terus manggil, emang nyokap gue tuh biasa manggil gue kan adek gitu kan, kayak teriak dari dalam gitu, kayak manggil apa gitu. Terus tiba-tiba dek gitu kan. Terus gue berhenti tuh tiba-tiba mandi. Berhenti mandinya? Berhenti, gue dengerin tuh kok kayak ada yang manggil. Terus gue lanjut lagi mandi, ada yang manggil lagi dek gitu kan. Iya mah, sambil teriak di kamar mandi. Terus pas gue udah selesai, gue masuk, kenapa mah manggil? Nggak manggil perasaan, orang apa tuh namanya dari tadi diem aja nonton TV gitu kan, udah diem. Oh mungkin perasaan aja gitu kali ya, karena mungkin rasa dari pertama tadi udah ada parnonya gitu kan, karena emang sebelumnya emang nggak pernah tinggal di tempat kebun kayak gitu. Iya. Terus tiba-tiba ada lagi nih malam, setelah seminggu apa ya, malam kayak ada orang jalan gitu, jalan kayak bunyi di atas lantai 2 gitu, kayak bunyi debuk-debuk gitu.
tapi nggak ada orang. Itu adanya di dalam rumah atau di luar rumah? Di sebelah rumah. Sebelah rumah? Iya. Ada bangunan lagi atau gimana? Enggak. Jadi setelah rumah kan kanannya ada. Cuman kirinya tuh udah kayak rawa gitu. Udah kebun. Kebun gitu? Iya, kebun kosong. Nah, kalau boleh tahu, sekeliling itu dipagar atau gimana, Kak? Yang dipagar di kolamnya doang, yang sebelah kanannya. Dipagar, yang rumah enggak. Jadi memang ada akses gitu ya? Iya, ada akses buat jalan. Terus ada jalan. Dikira mah orang ronda kan. Cuman pikir kalau orang ronda, kenapa gitu loh. Maksudnya malam-malam kok iseng amat jalan di sebelah rumah orang gitu kan, sedangkan sebelah rumah tuh nggak ada rumah. Nah, udah tuh positif lah, mungkin orang mau numpang lewat apa gimana, atau mau mancing kan, biasa ada orang mancing. Terus setelah 2 minggu atau 3 mingguan gitu ya, sejatuh maghrib. Jatuh di dalam rumah apa gimana? Di luar, di sebelah rumah, yang denger orang jalan itu waktu malam-malam. Kan ceritanya tuh mau ngambil kelinci. Kan, piara kelinci. Piara kelinci. Emang biasanya kelinci kan dia liarin gitu kan, nggak taruh di kandang. Terus tuh emang biasanya kalau sore mau maghrib itu dimasukin ke kandang. Tiba-tiba nggak ada angin, nggak ada apa, nggak licin juga, jatuhnya tuh kayak tengkurap tapi kayak nahan gitu, kayak ada yang nahan. Kayak ngerasa ada yang jorokin atau gimana gitu? Iya, kayak tiba-tiba dorong sama kayak kaki ditarik, jadi jatuh gitu. Kayak kesandung. Tapi nggak ada apa-apa. Pas diulangin lagi dilihat sama nyokap, nggak ada apa-apa. Nggak ada batu gitu, nggak ada apa ya? Kayak emang bener-bener kesandung aja. Tapi nggak ada apa-apa. Terus setelah itu besoknya ya, paginya kan, malam tuh emang namanya kalau habis jatuh ya, kalau namanya habis jatuh kan pasti ada rasa sakit nyeri gimana gitu. Iya. Setelah paginya bangun tidur, kok nggak bisa jalan. Sampai nggak bisa jalan? Nggak bisa jalan. Terus udah tuh buat pipis juga nggak bisa. Nggak bisa bangun? Sampai jalan tuh dipegangin. Dibopong gitu? Sama mama ya, dipegangin ke kamar mandi. Sampai bapak ngomong, ini kali apa tuh namanya, ininya turun, kalau kata kita mah pehnya turun gitu ya. Apa sih dibilangnya, turun berok? Iya gitu, itu turun kali, karena kan jatuhnya kayak gitu kan. Terus udah tuh dibawa ke dokter. Kata dokternya, nggak apa-apa ini mah, katanya diurut aja gitu. Ya udah kan, emang pikirin namanya jatuh, nggak mikirin kemana-mana gitu kan. Setelah itu panggil lah, cari tukang urut. Kan emang kebetulan saya kan bukan orang situ. Bukan asli situ ya? Bukan asli orang situ. Jadi nyokap itulah kebetulan ada tetangga baik banget emang. Katanya, oh ini bu, ngasih tahu kan, ini bu, katanya tukang urutnya orangnya pinter, ngomong gitu. Cuman pikirnya nyokap, pinter nih mah pinter ngurut kali. Ngurut gitu kan. Soalnya kalau kita nyari sendiri kan kita nggak tahu. Iya benar. Kita nggak tahu. Kata nyokap, yaudah boleh deh, coba ayo kita samperin gitu. Samper, dibawa ke rumah. Kan emang nggak bisa jalan. Benar. Jadi kata nyokap, ini bu gini katanya. Ini jatuh kemarin. Dijelasin deh lu kenapa jatuh gitu ya. Ini perutnya katanya gitu, yang sakit padahal dadanya katanya yang ketatap. Kok bisa ke perut gitu. Coba sini katanya. Kayak dia baca mantra gitu, nggak tahu apa mantra apa gitu, sambil komat kamit mulutnya. Kita main-mainin perut. Ini mah nggak apa-apa katanya gitu. Cuman iseng doang katanya gitu. Siapa tuh yang iseng, Kak? Itu katanya sih kuntilanak. Dia katanya apa ya, kayak pengen ikut gitu. Pengen ikut gitu, nempel gitu jadinya. Iya, pengen ikut. Cuman sama ibu itu kayaknya, udah ya jangan ganggu, dia nggak ngapa-ngapain di sini, dia cuma numpang tidur doang sama buat usaha katanya gitu. Dia di sini kerja, nggak ngapa-ngapain, nggak ganggu katanya. Terus setelah diurut emang udah enakan. Udah enakan tuh,
Itu sakitnya sampai 2 minggu. Oh. Nggak bisa jalan. Setelah sakit 2 minggu baru diurut. Baru diurut. Itu tukang urut udah berapa aja. Udah sering diurut. Udah sering. Selama itu cuman baru itu yang terakhir yang nemuin. Yang terakhir ini baru yang bener-bener sembuh gitu bener-bener rasanya. Sembuh sampai nyokap kan tadinya nggak percaya sih sama begitu-gituan ya. Pikirnya itu mah ini doang kali katanya gitu kan, ceritanya doang gitu. Cuman emang gimana ya? Kali tempatnya juga kali ya. Iya benar-benar. Dari kebun. Nah, setelah diurut itu lu sembuh. Nah, setelah sembuh itu lu ada ngalamin pengalaman horor lagi nggak? Banyak. Oh banyak ternyata. Sampai sekarang. Sampai sekarang? Iya. Waduh, apalagi nih yang lu mau ceritain? Ini yang lu mau ceritain aja ya. Kalau yang kira-kiranya agak sensitif atau lu nggak mau ceritain ya lu nggak usah ceritain. Ya lu mau ceritain aja. Setelah gua itu ya sakit itu, udah sebulan 2 bulan nggak ada tuh ayam. Oh iya, nggak ada gangguan apa-apa lagi. Adem, pokoknya adem aja gitu. Terus beberapa bulan lagi tiba-tiba kayak gimana? Kan mau masuk kamar mandi lagi tuh. Kayak mau masuk kamar mandi tuh baru mau ngelangkah turun, kan tuh kamar mandinya agak turun gitu ya. Oh iya, bangunannya gitu. agak turun gitu di bawah. Terus turun kayak gimana? Kayak firasat kita suruh nengok. Kan ada di belakang sebelah kamar mandi tuh ada kandang ayam. Ada kandang ayam. Tapi emang gelap gitu, gelap. Oh, malam-malam kamar mandinya? Iya, malam-malam. Kayak bukan nggak dikasih lampu, emang gelap aja, namanya kebun kan. Iya, nggak kebagian lampu lah pokoknya. Kebagian lampu. Terus kayak ayo dong nengok gitu. Suruh nengok ke kandang ayam. Cuman gimana, namanya rasa takut gitu kan. Iya. Kayak jangan gitu. Udah jangan kegabah sama kayak gitu-gitulah gitu kan. Terus udah ke kamar mandi, udah selesai keluar tuh. Iya. Kok tiba-tiba suruh nengok lagi ke kandang ayam gitu. Cuman namanya takut terus penasaran juga kan. Ada apa sih gitu. Kayak nantang gitu lah. Ada apaan sih suruh nengok mulu gitu. Nengok lah tuh kan. Nggak ada apa-apa. Kayak tiba-tiba ada yang ngomong tapi suaranya nggak jelas gitu. Ngomong pas nengok begini kayak nengok pelan gitu. Iya. Di kandang ayam berdiri itu. Aduh, sampai merinding. Itu berdiri di belakang, kan gelap banget sih kan. Iya. Terus kamar mandi di kandang ayam itu orang. Wujudnya orang Tinggi, hitam, tapi nggak kelihatan mukanya gitu, jadi hitam aja. Terus kayak mau lari susah, cuman ngomong, jalan pelan-pelan ngomong ke mama sambil gugup gitu. Tadi aku ngeliatin dia lah di belakang kata gitu. Halu kali kata gitu. Ya udah kan, emang dia juga nggak percaya begitu-gituan. Emang nggak percaya bener. kan. Ya udah kan, iya kali halu ya kali, karena kan takut. Iya bener, mungkin suges gitu ya. Karena terlalu takut jadinya halusinasi ngeliat yang enggak. Terus udah tuh kan, udahlah nggak mikirin kayak gitu-gitu lagi. Terus nggak lama malamnya dengar orang ngomong. Hari itu juga? Besokan malam dengar orang ngomong, kayak ngobrol gitu, kenceng banget. Tapi kalau kita dengerin nggak ada orangnya. Terus nggak jelas juga apa yang diomongin, kayak ngegremeng aja gitu. Terus udahlah, tiba-tiba ada kayak, kan itu di depan rumah ada kolam tanah gitu kan. Kolam tanah lele. Kecil gede? Lumayan lah, kayaknya 2x1 dah. Segitu. Tiba-tiba ada yang nyerok ikan gitu, kayak bunyi puk gitu, kayak ikan. Oh, di malam itu juga? Iya. Setelah ada orang ngomong itu, dikira ikan lagi makan apa kali gitu, ada yang jatuh gitu kan. Positif aja gitu mikirnya. Terus tiba-tiba bunyi bau amis. Itu kakak pasti di kamar apa di mana? Di kamar. Masuk ke kamar berarti baunya? Masuk ke kamar. Kayak
aduh bau amis gimana gitu, amis banget itu mah. Terus mungkin pikirnya juga gini ya, positif aja gitu. Iya, masih mikir positif masih gitu. mikir positif gitu. Terus kata gue gini ya, kali ada ikan yang mati gitu kan, atau dia lagi makanin ikan yang temannya Iya, gitu kanibal kan. kan memang ya. Emang lele kan kanibal ya. Mungkin dia lagi makanin temannya kali gitu, makanya amis, darah kan. Udah mikir positif, tidur, tapi nggak tidur. Jadi kayak bayangan di pikiran itu. Oh, kebayang-bayang. Kayak ada yang rusak aja gitu. Kayak nggak boleh tidur. Kayak, makanya terus ngomong lagi kan besoknya setelah pagi, ngomong ke nyokap, semalam tuh dengar ada orang ngomong gini-gini gitu kan. Tapi didengerin tuh suaranya nggak jelas, terus tiba-tiba kayak kelamaan didengar hilang perlahan gitu. Terus kata nyokap, mungkin itu kali apa? Kan tetangga biasanya belakang gitu ya. Tuh, mungkin itu kan namanya parosit nih. Iya. Mungkin parosit kali gitu kan. Terus dipikir kan, parosit kan, kalau parosit nggak mungkin dong jam 2 malam. Itu kan posisi jam 2 malam. Nggak mungkin dong dia malam-malam gitu ngapain. Biasanya aja dia jam 10 itu udah tidur. Udah sepi di situ, nggak ada orang. Terus sampai sekarang tuh nyokap nggak percaya tuh Kak sama hal-hal yang begitu, nyokap bokap tuh? Akhirnya percaya dong. Oh, akhirnya percaya? Karena dia ngalamin sendiri. Dari yang ngeliat sampai ada suara-suara dipanggil. Nyokap juga pernah dipanggil. Sama juga gitu? Sama. Di lingkungan rumah juga berarti kan? Iya, sama di kamar mandi juga. Gimana tuh Kak? Kakak tahu nggak ceritanya? Lagi nyuci nih ceritanya. Terus itu siang-siang bolong malah. Siang juga? Hari Jumat hari Jumat. Ingat banget hari Jumat. Kan lagi ada orang Jumatan kan. Setengah hari itu Jumatan. Terus ada yang manggil mama gitu. Sambil teriak, "Mah," katanya kayak gitu. Pikirnya mama tuh ini kali khotbah Jumat kali gitu ya. Itu mah khotbah Jumat kali gitu. Cuman aku manggilnya Mah gitu kan. Terus nyuci lagi kan serok gitu kan suaranya. Terus tiba-tiba manggil lagi, "Mah," katanya, disautin. "Kenapa, Dek?" katanya gitu. Terus gue kaget dong di dalam. Lagi di dalam kamar, tiba-tiba lah, perasaan gak ada yang manggil. Datang gue ke kamar mandi. "Kenapa, Mah? Kenapa manggil?" katanya gitu. "Hah, gak ada yang manggil, orang dari tadi mainan HP gitu kan." Katanya, "Ih, ada orang tadi manggil Mah," gitu kan. "Orang kenceng banget suaranya adik," gitu kan. Terus, enggak, perasaan doang kali, kata dia. Terus kata dia, "Astagfirullahaladzim," sambil gitu kan, istighfar dia. "Astagfirullahaladzim, ya ampun. Temenin," kata gitu. Takut juga dia. Dia takut juga. Nyokap juga pernah ngeliat. Di mana tuh Kak? Di depan rumah lagi duduk ceritanya berdua kan sama gua. Duduk berdua lagi cerita-cerita lah gitu kan. Cuman emang itu malam kan, salahnya kita itu kenapa malam tuh ngobrol di luar gitu kan. Kenapa nggak di dalam gitu ya? Bener. Terus jam 1 kalau nggak salah itu, jam 1 kurang lebih jam 1 lah ya. 1 malam? Iya, jam 1 malam. Terus lagi asik-asik ngobrol, tiba-tiba gue ngeliat kayak apa sih, asap gitu lewat, tapi pelan banget gitu. Kabut apa? Asap tapi segumpalan gitu loh. Asap lewat. Pas baru di tengah-tengah itu kan tadinya tuh di depan rumah di pojokan itu ada pohon bambu kecil. Iya. Deket kolam kan. Di situ ada asap arahnya ke itu, ke bambu. Gue langsung spontan dong, "Mah, itu apaan?" gitu. Pas dilihat kaget kan, kagetnya bareng. Terus istighfar nyokap. Terus udah gitu apa ya, takut kan. Udah masuk tidur gitu kan. Udah tidur, besok paginya lagi bangun. Gue langsung kamar, kan emang kalau bang tidur kamar mandi ya. Gue kamar mandi, terus tiba-tiba tuh kayak apa sih, kayak lampu tuh mati hidup. Lampu kamar mandi? Iya. Gue pikir kan emang listriknya tuh sering
kayak ngejepret gitu loh. Ah. Tukang ngejepret. Gue pikir ngejepret. Terus gue nyalain air, hidup airnya. Terus kalau dipikir pakai logika ya, kalau misalnya itu mati, ngejepret, pasti air mati dong. Iya. Kan dia nggak pakai, kan dia pakai listrik. Kalau listrik mati dia kenapa nggak mati? Ya kan? Ah ini mah nggak beres gitu kan. Gue mau istighfar di kamar mandi katanya nggak boleh kan. Gue mau sholawat di kamar mandi nggak boleh. Gue nggak tahu kan. Terus mana masih nanggung banget mandinya. Nanggung. Terus udah gue ini dong pede gitu kan. Ya, berani gitu ya. Nggak ada apa-apa gitu. Hidup beneran. Gue ngomong gitu hidup. Kata gue, ih gokil nih. Gokil banget gitu. Setelah itu gue masuk, gue ngomong lagi ke nyokap kan. Nah katanya gini, makanya dek kata gitu kan, langsung kata nyokap, kalau mau masuk kamar mandi baca dulu doa kata kan. Terus gue langsung spontan kan, lah gue emang anak kecil gitu kan. Iya. Maksudnya mau masuk ke kamar mandi aja suruh doa, diajarin. Ya kan? Di mana tempat juga kalau mau kemana-mana gitu kan, ya walaupun cuma baca bismillah doang gitu kan setidaknya kan. Terus kata nyokap gue, udahlah makanya kalau kamar mandi tuh baca-baca gitu kan nggak boleh kata gue gitu kan di kamar mandi nggak boleh. Iya sih, cuman ya udahlah nggak usah mikirin yang aneh-aneh. Setelah yang gue sama nyokap ngeliat, bokap gue tadinya juga nggak percaya. Iya. Terus bokap gue percayanya tuh karena dia ngeliat juga. Oh, kebagian juga. Itu dia entah kenapa ya setiap malam itu pasti kalau nggak antara jam 1 jam 2 selalu ada gitu. Ada gangguan gitu iya, ya. Gangguan gitu. Terus bokap gue kan emang biasanya kalau malam jam 1 jam 2 tuh selalu ngontrol kolam. Kan? Walaupun gue miara anjing tapi kan nggak 100% aman kan. Iya benar. Terus tiba-tiba anjing gonggong. Pikir bokap gue ada orang lah apa gitu kan. Apa binatang takut, gitu iya, ya. Takut kan. Namanya di kebun gitu. Terus ini mah kali ada maling. Orang gonggongnya tuh di belakang kamar mandi. Arahnya ke kamar mandi mulu. Oh iya. Terus pikirnya bokap gue ada orang kali mau maling ayam gitu kan. Sama bokap gue disenterin, nggak ada tuh, disamperin dong ke kandang ayam. Kan pikirnya anjing kan biasanya kalau dipanggil namanya gitu langsung pada nyamperin. Itu ngegonggong mulu, nggak berhenti. Kayak ngeliat sesuatu gitu ya. Kayak sesuatu. Terus kata bokap gue mungkin maling ayam nih. Terus dia ke belakang nyamperin, ada apa kakak gitu kan. Pas bokap gue nyenter, entah kenapa tuh ya dia kayak feelingnya tuh suruh nyenterin ke atas pohon aja gitu. Tiba-tiba bokap gue nyenter ke atas, wah itu apa ya, dia bilang ngegantung kayak karung. Kayak karung gitu. Kata bokap, ini karung. Terus bokap gue disamperin, jalan pelan-pelan kan sambil disamperin. Makin deket kok, makin hilang gitu. Cuman kalau dia ngejauh ada lagi. Oh disamperin hilang. Samperin hilang. Pas dia ngejauh nih, pas dia mau balik rumah, disanterin lagi, masih ada. Anjing, merinding gua goblok. Nah, dia pikir itu tuh karung gitu loh. Karung kan ada nangkanya, dikiranya dia ngarungin nangka kan. Karena biar mateng kali ya. Iya. Paginya dia ngomong ke ini ya, cowok gua. Kan kebetulan cowok gua kerja satu. Oh, satu sama-sama ngelola gitu ya. Terus katanya bokap gua, "Pes, itu apaan ya? Kok apa malam-malam bapak keluar ada karung ngegantung di pohon nangka," kata gitu. "Apa ada ininya kali ya? Apa nangka mateng kali gitu." Pas siangnya bokap gua nyamperin lagi penasaran kan. Iya. Nggak ada karung tuh di pohon. Nggak ada karung. Sampai dia dilihat, dideketin. Gue semalam ngeliatnya di sini nih gitu. Nggak ada. Kata bokap gue, wah emang udah nggak bener nih kan. Terus bokap gue dari situ baru percaya dia cerita tuh kayak cerita takut gitu kan. Kayak gimana sih namanya orang bisa ngeliat kayak gitu. Iya. Terus dari situ bokap gue nggak berani lagi kayak keluar jam 1, jam 2.
karena udah ngeliat kayak gitu. Ah. Terus beberapa minggu lagi gitu ya, pokoknya lama lah. Setelah itu dia ngeliat lagi. Karung lagi? Sama. Cuman beda tempat. Oh, beda tempat. Iya. Depan rumah gua kan ada pohon beringin nih. Kecil sih baruan. Masih kecil kok. Masih kecil. Sebesar apa tuh Kak pohon beringinnya? Adalah semeteran Oh, tingginya. kecil, paling semotor gitu ya? Iya, segitu. Terus emang kan katanya kalau pohon beringin kan mau sekecil apapun pasti ada. Iya, identiknya sama Iya. makhluk astral gitu ya. Terus kata bokap gua, dia ngeliat ngegantung gitu dong. Karung ngegantung, gimana sih karung ngegantung? Kayak disampirin gitu. Oh, karung itu nyender gitu di pohon? Nyender. Cuma pas disenterin tuh kan kalau karung kan putih agak-agak buluk gimana gitu kan. Kalau itu tuh putih bersih, kayak putih baju mori gitu. Putih bersih. Terus sama bokap gua disenterin aja kan. Karung kali gitu kan. Mungkin Pepes naruhnya lupa gitu bekas makan ikan. Paginya dia nanya lagi ke Pepes. Pes itu yang naruh karung di situ siapa ya? Mana ada karung, Pak? Gituin. Terakhir nih belum lama. Bokap gua ngeliat lagi. Belum lama ini? Belum lama. Dan ternyata tuh dia selama ini yang karung itu bukan karung, cuman menyerupai karung doang. Bokap gue udah tahu sekarang sosoknya apa. Apa tuh? Pocong. Wah, Pocinki. Ngelihat di mana itu bokap? Poci. Malam-malam nih bokap gue kan, namanya apa sih kalau bangun tidur terus kebangun malam. Tidur kebangun kebelet gitu kan. Pengen pipis gitu. Terus bokap gue kamar mandi. Iya. Kayak merinding gimana gitu kan. Terus emang bokap gue nggak pernah ketinggalan senter kan. Dia kalau kemana-mana terus pakai senter. Dia senterin kandang ayam gitu kan. Takutnya nanti ada orang ngumpet gimana gitu kan. Pas di senter tek gitu. Langsung ketujuh. Gitu. Langsung dia pocong. Tuh sampai dia nggak bisa ngomong apa-apa, sampai dia aja mau jalan tuh kayak susah gitu. Dia mau teriak nggak bisa. Jadi kayak kekunci aja gitu. Dia agak bengong lama tuh, langsung pas di senter tek gitu, langsung bengong. Terus nggak lama dia masuk, tapi dia nggak cerita. Dia ngeliat, pokoknya katanya tinggi banget. Muka nggak kelihatan sih, mukanya nggak jelas. Cuman dia pokoknya sosok poci aja. Itu tinggi banget dia bilang. Terus besok paginya dia cerita, baru berani tuh dia cerita. Mungkin kalau malam dia masih takut, shock kali ya. Iya benar. Dia pagi-pagi cerita, dia bilang ke nyokap gua, ih semalam aku ngeliat ini gitu. Terus kata nyokap, ngelindur kali, namanya orang tidur kan, terus kebangun, kebelet gitu kan, ngelindur kali gitu. Terus kata bokap gua, gak mungkin ini beneran, orang sampai saya tuh nggak bisa ngapa-ngapain katanya gitu. Sampai saya ngeliatin dia tuh kayak kehipnotis gitu. Pipis aja sampai nggak jadi ya? Sampai nggak jadi tuh. Berarti. Terus dibawa tidur lagi kan? Kalau yang tadinya kebelet, sampai ngeliat kayak gitu, terus nggak jadi. Iya. Kata nyokap gua, makanya kata gitu kan, kalau mau keluar kemana itu baca istighfar katanya. Gak tahu tempatnya beginian katanya gitu kan. Terus kata bokap gua, males gue besok lagi kata gitu kan, ngeliat kayak gitu merinding katanya kayak gitu, keluar sendiri malam-malam. Beneran sampai sekarang dia nggak berani keluar malam. Nggak berani dia keluar malam. Mau ada anjing teriak-teriak, mau apa dia nggak. Paling cuman dari depan pintu doang, cuman kayak ngapa gitu doang. Manggil anjing. Iya, paling kalau ayamnya bunyi doang kayak berantem gitu, baru dia keluar. Kalau nggak minta anterin nyokap gua. Dia nggak berani dia. Awalnya dari yang nggak percaya kan? Awalnya dia nggak percaya tuh mereka ya. Terus akhirnya jadi ngelihat sendiri, terus percaya, sampai cerita-cerita gitu kan. Tapi ya alhamdulillah sekarang udah mulai terbiasa. Iya, udah mulai bersahabat udah ya sama mereka. Ya. Karena mungkin kita nggak punya tetangga, mungkin tetangganya kita tuh itu. Iya benar. Beda alam ya. Iya benar. Agak ngeri juga tetangganya ya. Iya sih. Ternyata ada asli orang situ. Datang tuh ke rumah gua main. Awalnya mereka ceritalah biasa-biasa gitu kan. Dulunya gimana gitu kan. Namanya dulu juga masih
hutan gitu kan. Papa masih kebun, Oh, masih tanah ngobrol-ngobrol kosong. daerah Iya, situ, masih daerah. Terus kebetulan dia asli orang situ ya, tetangga gua. Dia bilang katanya, iya Pak, ini tuh dulu ceritanya zaman dulu sebelum ini dibangun, sebelum tanah ini dibeli. Dia bilang ini tuh pas banget rumah gua, pas banget rumah yang gua tempatin. Dia bilang ini tuh tadinya ada kuburan ratusan makam. Terus akhirnya dibeli kan sama orang yang punya tanah sekarang, digusur kuburannya. Dibongkar. Digusur doang. Terus itunya apa tuh namanya? Batu nisannya cuma dipindahin doang. Jadi itu cuma digusur. Jadi tengkoraknya gitu nggak dipindahin? Enggak. Cuma digusur doang. Cuma batu nisan dipindahin. Jadi apa tuh tengkoraknya tuh masih tinggalan di situ. Oh, masih ketimbun di situ berarti. Masih ketimbun di situ. Cuman batu nisannya doang diangkat terus dipindahin. Syarat doang lah mungkin istilahnya. Terus bokap gua kaget dong. Oh, ternyata ini kuburan katanya. Iya, cuman apa ya? Namanya zaman sekarang gitu kan. Udah zaman modern. Ya pikirnya nggak apa-apa lah kan sekarang banyak sih bangunan yang dari tanah kubur dari makam. Iya, bekas makam gitu ya. Iya kan, banyak kan. Terus ke bokap gua, terus katanya orang itu juga udah nggak apa-apa katanya kayak gitu kan. Apa namanya ini tadinya tempat dia, yang mungkin emang dianya di situ terus gitu kan. Nggak mau diusir juga nggak bakalan bisa karena emang dia udah bener-bener di situ gitu loh. Oh iya, emang tempatnya di situ tempatnya gitu ya. Dia di situ gitu. Terus kalau kata bokap gua, dia bilang tapi nggak bahaya kan Pak? Enggak dong katanya kayak gitu kan. Orang apa tuh namanya, kita kan niatnya nggak jelek, kita di sini kerja. Iya benar. Ya kan. Terus yang penting kita mah rajin-rajin aja baca ayat-ayat gitulah sambil kita ngedoain dia gitu. Iya, bener, mungkin dia ngeliatin kita karena dia minta didoain kali kan. Iya benar. Iya kan, karena masih ada sisa-sisa ketinggalan di situ. Kata bokapnya, ya udah kalau kayak gitu. Jadi dari situ bokap gua udah mulai terbiasa sama hal kayak gitu. Udah mulai bersahabat ya. Iya, keluarga gua juga udah, gua juga sendiri udah kayak mau keluar jam 1, jam 2 itu udah nggak masalah. Yang penting niat gua keluar ngapain, terus gua nggak ngeganggu dia, gua nggak mau juga ngelihat yang begitu-gitu lagi. Cuek aja masing-masing gitu ya. Iya. Soalnya kita udah beda. Oke, keren banget Kak cerita lo. Thank you banget nih ya udah mau main-main kesini. Nah, teman-teman jangan lupa juga nih kalau buat yang mau order frozen foodnya Kak Dita, bisa nanti linknya gue sertain di deskripsi. Nah, segitu dulu aja ceritanya teman-teman. Terima kasih buat teman-teman yang udah nonton videonya sampai habis. Gue ucapin banyak-banyak terima kasih. Tetap dukung kita dengan cara subscribe, like, komen, dan share sebanyak-banyaknya. Gue Riko Kobe dari High Story 666 sama Kak Dita Zulfirana. Oke. Oh ya jangan lupa follow TikTok gue ya. Oke siap, nanti linknya gue sertain juga ya. Oke. Nah, jangan lupa tuh di follow TikToknya Kak Dita. Gue Riko Kobe, pamit.